Monster banget, Haaland lebih ganas dari Messi dan Ronaldo versi muda. Erling Haaland patut berbangga diri karena mengungguli ketajaman Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo versi muda. Jika ditanya siapa pemain belia paling ganas saat ini, tak salah kalau menyebut Erling Haaland. Pernyataan tersebut didukung oleh catatan statistik. Di usia yang baru menginjak 21 tahun, Haaland memiliki koleksi 155 gol dari 200 penampilan di semua kompetisi bersama 6 klub berbeda. Dengan kata lain, dia punya rasio 0,77 gol per laga. Catatan Haaland lebih baik dari Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dalam usia yang sama. Messi menorehkan 0,47 gol per pertandingan ketika berumur 21 tahun, mengungguli Ronaldo 0,23. Haaland menjadi rekrutan termewah The Citizens pada bursa transfer musim panas 2022 setelah dibeli seharga 55 juta pounds atau sekitar 922 miliar rupiah dari Borussia Dortmund. Faktor keluarga menjadi salah satu alasan Haaland memilih City dibanding tim lain. Ayah Haaland, Erling Haaland, merupakan mantan gelandang City periode 2000 hingga 2003. Liga Inggris pun kini menjadi lahan baru bagi Haaland. Jika terus mempertahankan ketajamannya, bukan mustahil dia bakal menyentuh rekor Alan Shearer sebagai top scorer sepanjang masa Premier League. Mbappe Haaland gagal merapat, La Liga laporkan PSG dan Man City ke UEFA. Operator La Liga baru-baru ini membuat manuver mengejutkan. Mereka resmi mengadukan PSG dan Manchester City terkait pelanggaran finansial fair play. Sky Sport melaporkan bahwa La Liga sebenarnya sudah mengadukan Manchester City sejak bulan April yang lalu. Namun baru-baru ini mereka mengadukan PSG ke Badan Sepak Bola Eropa. La Liga menyebut bahwa protes mereka ini punya dasar yang kuat. Mereka menilai kedua klub ini telah melakukan pelanggaran finansial melalui transfer-transfer mereka. La Liga berargumen bahwa jika situasi ini terus dibiarkan, maka kedua klub ini akan merusak tatanan sepak bola Eropa, dan itu akan berdampak ke klub-klub lain. Melalui pernyataan resmi mereka, La Liga mengadukan PSG dan Man City ke UEFA karena aktivitas transfer dan keuangan mereka yang mencurigakan. Keputusan La Liga mengadu ke UEFA ini ditengarai ada hubungannya dengan dua transfer besar yang dibuat kedua klub di musim panas ini. Manchester City resmi memboyong Erling Haaland dari Borussia Dortmund. Padahal Haaland awalnya dikaitkan dengan dua klub La Liga, Barcelona dan Real Madrid. Sementara PSG sukses mempertahankan Kylian Mbappe yang sudah sepakat untuk pindah ke Real Madrid. Jadi kegagalan dua transfer besar ini membuat La Liga naik pitam. Klubnya OTW bangkrut, Laporta serang Man City dan PSG berdalih sumber pemasukan. Presiden Barcelona Joan Laporta secara khusus meminta Federasi Sepak Bola Eropa atau UEFA untuk menerapkan aturan yang lebih ketat soal kepemilikan klub. Tidak hanya itu, Laporta juga meminta UEFA melakukan harmonisasi aturan tersebut dengan para penyelenggara Liga Top Eropa. Permintaan ini tidak terlepas dari kritik keras Laporta terhadap klub-klub yang dimiliki oleh lembaga-lembaga yang terafiliasi dengan petinggi negara tertentu. Manchester City dan Paris Saint-Germain atau PSG menjadi contoh terbaik dari klub-klub tersebut. Klub-klub yang dimiliki oleh negara itu menjadi problem di olahraga ini, sepak bola di Eropa. Saya meminta aturan yang lebih ketat untuk klub-klub seperti ini. Pasalnya, mereka menggunakan sumber daya yang tidak berasal dari industri sepak bola. Sumber daya mereka tidak didapatkan dari industri sepak bola. Mereka menggunakan alat yang berbeda untuk bersaing. Sangat sulit untuk bersaing dengan klub yang mendatangkan pemain bintang dari berbagai negara. Begitu pula saat bersaing untuk mendatangkan pemain di bursa transfer. Saya meminta regulator seperti UEFA dan penyelenggara kompetisi di masing-masing negara untuk setidaknya menyamakan semua aturan itu. Sebagai contoh, di Spanyol, kami memiliki aturan yang lebih ketat dibanding di Prancis atau di Inggris. Karena hal ini, Arsenal diyakini bakal kesulitan rekrut Gabriel Jesus.
Glenn Johnson meyakini peluang Arsenal untuk mendatangkan Gabriel Jesus dari Manchester City bakal sangat sulit akibat kegagalan mereka lolos ke Liga Champions. Bahkan sebelum musim 2021-2022 berakhir, Gabriel Jesus sudah dikaitkan dengan langkah transfer dari Etihad ke Emirates, dan kini semakin jelas bahwa pemain internasional Brasil itu tak lagi dalam rencana Pep Guardiola setelah penandatanganan Erling Haaland. Namun, kesepakatan untuk Jesus tampaknya tidak akan berjalan mulus. Dengan Arsenal dikabarkan enggan memenuhi permintaan harga dari Manchester City senilai 50 juta pounds atau 910 miliar rupiah untuk sang striker. Terlepas itu, menurut mantan bek Chelsea dan Liverpool, Glenn Johnson, ada permasalahan mendesak lainnya yang bakal mengganggu upaya transfer tersebut, yakni tidak adanya kompetisi Liga Champions musim depan di Arsenal. Saya pikir Jesus pasti akan berpikir dua kali tentang langkah tersebut setelah Arsenal gagal mengamankan Liga Champions. Memang saya melihat dia menjadi jauh lebih cocok untuk Arsenal. Setelah sukses di Manchester City, Anda pasti ingin berada di turnamen teratas dan berjuang untuk trofi. Saya tidak berpikir The Gunners sudah dekat dengan pencapaian itu tahun depan.